أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 40. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dolimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kami berbahagia bisa bertemu kembali dengan Pak Yudi Nursejati di Amerika Serikat untuk menyambung hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, dan hakko jihadi kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya, mengkasih sayangi kita semuanya, sehingga diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya barokah, ilmunya barokah, apa yang dia usahakan barokah. Mudah-mudahan keberkahan ini bisa mendekatkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang soleh, yang dilandasi dengan iman dan takwa, soleh dan solihah, dan selalu berupaya untuk
nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Doa kita untuk seluruh saudara dan saudari kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan rizki mulia dan maqamah mahmudah, panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan doa kita untuk seluruh saudara-saudari kita, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Surat At-Taubah ayat 100. Minta tolong Pak. Ya, Pak. Ya. Carikan surat At-Taubah ayatnya ayat 100 Pak. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dan juga terdapat di surat Al-Hasr ayatnya ayat 10 Pak. Ayat 10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Ya, itu namanya ghil ya Pak. Apa Pak? Ghil. Oh. Jadi penyakit ghil itu adalah penyakit yang apabila umat itu terkena, maka dia akan berlaku yaitu saling membenci. Saling membenci antara umat satu dengan umat yang lain, bahkan ini sesama muslim. Ya, naudzubillah ya. Makanya kita harus berdoa itu, selalu berdoa. Surat 59 ayat 10 ini harus kita baca. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Coba Pak minta tolong surat 29 ayat 45. 245. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oh ini dia ya. Kita cari-cari Pak. Iya. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya itu tadi ya Pak ya. Jadi suratnya surat Al-Ankabut 29 ayat 45. Ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayat ini dengan menyebut Bani Israel atau orang-orang Yahudi, karena merekalah bangsa yang paling dahulu mengemban kitab Samawiyah, dan karena di antara mereka terdapat pula orang-orang yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih.
Kalau mereka masuk Islam, maka hal itu akan merupakan alasan yang kuat yang dapat diarahkan kepada orang-orang Nasrani dan orang-orang kafir yang lain yang tidak mau beriman. Karena bangsa Yahudilah yang paling dahulu berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka akan beriman kepada setiap nabi yang diutusnya apabila telah ada bukti-bukti yang nyata. Nah, minta tolong Pak, dibuka surat 61 ayat 6. Surat 61 ayat 6 Pak Yudi. Itu sungguh pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata." Ini loh Pak, jadi kalau sudah ghil tadi, dengki itu bercokol di dalam dada kita, ya akhirnya seperti itu. Ya, jadi dia tidak mau menerima kebenaran itu. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Israel adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub alaihi salam. Karena itu keturunannya dinamakan Bani Israel. Nabi Yakub alaihissalam terkenal sebagai hamba Allah yang amat soleh, sabar dan tawakal. Maka Allah memanggil anak cucu Nabi Yakub alaihissalam dalam permulaan ayat ini dengan sebutan Bani Israel, untuk mengingatkan kepada mereka agar mereka mencontoh nenek moyang mereka itu dalam hal keimanan, ketaatan, kesolehan, ketakwaan dan kesabaran, serta sifat-sifat lain yang terpuji. Hal ini disebabkan karena pada waktu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tampak gejala-gejala bahwa tingkah laku Bani Israel itu sudah melampaui batas dan jauh menyimpang dari ajaran dan sifat-sifat nenek moyang mereka, terutama sikap mereka terhadap Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Mereka tidak mau beriman bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, bahkan mereka mendustakan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Seharusnya merekalah yang paling dahulu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Sebab berita tentang kedatangannya telah disebutkan lebih dahulu dalam kitab suci mereka, yaitu kitab Taurat. Dalam ayat ini terdapat 3 macam perintah Allah kepada Bani Israel, yaitu 1. Agar mereka senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka dan mensyukurinya dengan lisan dan perbuatan. Wujud nikmat-nikmat tersebut memang tidak diterangkan dalam ayat ini, tetapi yang dimaksud antara lain bahwa Allah telah memilih nabi-nabinya dari kalangan mereka. Hal ini terjadi dalam masa yang cukup lama, sehingga mereka diberi julukan sebagai Sya'bullah al-Mukhtar, yaitu hamba-hamba Allah yang terpilih. Semuanya itu harus mereka ingat dan mereka syukuri.
Salah satu cara untuk mensyukurinya ialah beriman kepada nabi yang telah diutus Allah untuk memberikan bimbingan kepada manusia. Tetapi dalam kenyataannya mereka menjadikan nikmat tersebut sebagai alasan untuk tidak menerima seruan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malahan Allahumma sholli wa sallim alaih, malahan mengejeknya dan mengatakan bahwa nikmat dan karunia Allah itu hanya tertentu untuk mereka saja. Nah ini loh Pak. Jadi kalau orang itu nggak mau bersyukur, ya akhirnya ya jadi kufur. Minta tolong Pak, surat kedua Pak. Ya. Ayatnya 151 Pak. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Ayat 152-nya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Terus surat 14 ayat 7 Pak. 14 ayat 7 siapa? Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah ini loh Pak, jadi kita harus berhati-hati untuk bersyukur, menjadi orang-orang yang bersyukur. Iya Pak. Ya, karena dengan syukur itu nikmat-nikmat yang diberikan Allah akan ditambahkan kepada kita. Tapi kalau kita kufur, kita dolim, kita fasik, kita munafik, kita musyrik, maka adab Allah akan diturunkan kepada kita ya. Makanya kita harus bertaubat. Baik, yang kedua adalah janji mereka kepada Allah ada dua macam. Pertama, janji yang berlaku bagi seluruh manusia, yaitu bahwa mereka harus menimbang segala masalah dengan timbangan akal dan pikiran serta penyelidikan yang akan membawa mereka mengetahui hakikat segala sesuatu sebagai jalan untuk mengenal Allah. Kedua, janji bahwa mereka hanya akan menyembah Allah semata. Yang kedua, janji bahwa mereka hanya akan menyembah Allah semata-mata dan tidak akan memperserikatkannya dengan sesuatu pun, dan bahwa mereka akan beriman kepada rasul-rasulnya. Andai kata Bani Israel yang ada pada masa itu memperhatikan janji-janji tersebut, antara lain ialah bahwa Allah akan mengutus seorang nabi yang berasal dari keturunan saudara nenek moyang mereka, yang menurunkan suatu bangsa yang baru, yaitu bangsa Arab. Niscaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan pasti pula mereka mengikuti petunjuk yang diturunkan Allah kepadanya. Dengan demikian mereka akan termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sebaliknya, jika mereka memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengizinkan mereka untuk menetap di tanah suci Palestina, dan mereka akan diberi kemuliaan serta kehidupan yang makmur. Kenyataan menunjukkan bahwa mereka tidak memenuhi janji-janji mereka itu, antara lain disebabkan karena rasa takut dan khawatir terhadap satu sama lainnya. Yang ketiga, agar mereka hanya takut kepada Allah semata-mata. Perintah ini diberikan Allah karena kenyataan menunjukkan bahwa Bani Israel itu tidak memenuhi janji-janji mereka kepada Allah,
Antara lain mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Hal itu disebabkan karena rasa takut mereka terhadap satu sama lain. Maka Allah memerintahkan agar mereka hanya takut kepada Allah semata-mata dan jangan takut kepada selain Allah, sebab hanya Allah sajalah yang menguasai segala persoalan. Dialah yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada mereka. Dia pula yang berkuasa untuk mencabut kembali nikmat itu dari tangan mereka. Dan dia pula yang akan mengadab mereka karena tidak mensyukuri nikmat itu. Mereka seharusnya tidak perlu merasa takut terhadap sesamanya karena khawatir akan hilangnya sebagian dari keuntungan-keuntungan mereka atau akan terjadinya malapetaka atas diri mereka karena mengikuti yang hak dan menyalahi kemauan pemimpin-pemimpin mereka. Allah lebih kuasa daripada pemimpin-pemimpin itu. Ya, minta tolong Pak, surat ketiga ayat 26 Pak. Surat ketiga ayat 26 Al-Imran. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Kau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, dan Kau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, mari kita tutup kajian kita pada pertemuan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Iya, Pak, untuk Sabtu gimana Pak? Kita kan puasa Pak. Ya, nanti kita info aja nanti, kondisional nanti. Ya Pak, baik Pak. Siap Pak. Siap, kita siap. SMS aja. Ya, Kondisional. Pak. Ya, mudah-mudahan bisa lanjut Pak ya. Ya. Ya, terima kasih. Saya tutup dulu Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak, baik Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin.